Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Batu Harpak Fotokopi. Kali ini saya akan membahas tentang diri saya sendiri. Jadi saya sempat berpikiran di umur yang masih 27 tahun saya sudah berada di titik ini. Ini bukan untuk menjatuhkan atau mengangkat diri saya. Jadi ini tentang diri saya. Jadi mana tahu buat motivasi buat teman-teman. Saya di umur 27 tahun lebih dikit. Penting belum nyampe 28, ini masih 27. Saya kelahiran 95. Saya sudah mempunyai satu istri, 2 anak, 2 toko, dan 1 mobil yang termasuk mobil. Kadang saya belum percaya, ini semuanya masih terasa kayak mimpi. Saya di umur segini sudah sampai di titik ini atau di pencapaian ini. Ya mungkin rezeki lagi berpihak kepada saya. Dan itu tidak lain sih karena kerja keras kita ya. Mungkin cara kerja mungkin saya sama yang lain beda. Jadi di sini saya akan jelaskan sedikit. Saya kalau kerja tidak mau dari satu penghasilan. Jadi maksudnya begini. Kayak dulu saya kerja sebagai security. Saya kan pertama ke Jakarta 2015, bulan 5 tanggal 14, tanggal 15 saya udah kerja. Saya kerja di Jakarta security di distributor masker Sensi Popok, yang penting bermerek Sensi. Jadi saya kalau itu kan saya udah kerja, dapat gaji bulanan dari perusahaan. Tapi saya masih, pikiran saya masih ngejangkau, maksudnya masih ada cabangnya, gimana biar kita punya penghasilan lain dari pekerjaan. Jadi kayak dulu yang kerja di security yang di Jakarta itu, saya kerja security dapat gaji, terus barang yang dijual distributor saya jualin, saya ngambil untung. Kayak dulu masker Sensi yang biasa harganya 15.000, kalau langsung ke orangnya saya jual 20. Kalau di online itu kan persaingan ketat, jadi saya jual 16 sampai 17. Untuk saya cuma 1.000 sampai 2.000. Dari situ saya lumayan sih penghasilannya, kan saya dapat beli motor Ninja, bisa kredit mobil. Jadi kalau saya sistemnya begitu, tidak mau tidak mau dari satu penghasilan. Kita kan nggak tahu ke depannya gimana. Kalau kita ngarapin dari sumber penghasilan kita dari satu titik atau satu usaha, takutnya yang ininya ada kendala atau gimana, kan kita otomatis gak ada pendapatan. Jadi kalau saya selalu berpikir gimana dapat duit tambahan di luar pekerjaan utama saya. Jadi setelah usaha dulu yang kerja security, saya nyobain, saya kan kebeli mobil, terus mobil saya grab mobil. Itu penghasilannya lumayan. Kalau di situ sih saya penghasilan saya cuma 1, tapi di situ penghasilannya gede. Itu dulu saya narik grab paling minim itu 700.000 sehari bersih. Kalau hari-hari besar bisa sampai 1 juta, pernah paling tinggi 2.500.000 sehari. Nah, setelah itu kok saya buka usaha yang fotokopi. Ada sih sebenarnya, rezeki itu tidak berjalan mulus. Saya buka usaha fotokopi tidak langsung jalan, tidak. Saya pertama buka fotokopi di tahun 2020, bulan 2 tanggal 2. Itu pertama awal saya buka, itu di daerah Sepatang, Tangerang. Itu hitung-hitung itu kan saya udah nggak narik,
pas udah 2020 kan covid, saya mau narik juga takut covid, penumpangnya kena covid atau gimana. Di waktu itu saya berhenti narik juga kadang kalau lagi hari besar doang, satu hari. Jadi kita cicilan mobil jalan terus, usaha kita belum jalan. Itu kalau dihitung-hitung, kita yang buka usaha pertama itu yang di Sepatan bukannya untung, nombok. Kenapa saya bilang nombok? Kan saya ada cicilan mobil di situ. Karena nombok, saya sampai jual motor saya yang Ninja itu, saya jual karena kredit mobil saya juga masih terus jalan. Itu selama 8 bulan kita bertahan di titik itu doang, tidak ada kemajuan. Terus saya berpikir gimana caranya biar usaha ini berkembang. Terus saya cari tempat, nama ada abang yang di Rajek ACC, kita nyari dapat tempat itu, yang tempat yang sekarang itu. Padahal dulu mobil saya udah mau saya over kredit, saking gak kuat buat bayar cicilan. Sampai adiknya istri yang bayar cicilan 3 bulan itu dia, kita udah gak kuat bayar, dia bantu. Ntar kalau kita punya duit baru dibayar. Alhamdulillah setelah pindah ke yang di Ketapang, alhamdulillah berjalan. Cicilan yang 3 bulan kita lunasin ke dia. Alhamdulillah sekarang yang di situ udah berkembang. Di situ kita bulan 2020 bulan 10 tanggal 9. Saya alhamdulillah lumayan ininya, apa namanya, penghasilan dari situ. Dia bisa buka ini, apa namanya, dia udah punya toko ini, terus kebeli mobil lagi yang baru. Jadi sampai di titik sini itu satu kebanggaan tersendiri buat saya. Masih terasa mimpi. Ya ini bukan buat ngejatuhin orang ya. Di umur saya segini, pencapaian segitu kita yang ngerantau ya masih jarang, menurut saya masih jarang. Jadi ini jangan dijadikan wah dia mah biar dibilang hebat, enggak. Jadi ini dijadikan motivasi buat teman-teman. Saya bukan 1-2 orang, ngobrol langsung lewat chattingan, banyak yang bertanya, bang gimana prosesnya, gimana caranya, apa amalannya bisa sampai di titik ini dengan umur segini. Kalau saya ngomongnya jujur-jujur aja, kita minta yang pertama doa orang tua, kita minta kepada orang. Saya selalu gitu, ini usaha yang cabang ini ya, sebelum buka, pas buka saya nelpon ke orang tua di kampung, ibu doain ini usahanya jalan. Jadi kalau kita nggak minta doa ke orang tua sih, jadi kalau saya sih nomor 1 itu. Jadi kalau yang mau buat usahanya bagus, kerjaannya bagus, kalau orang tuanya masih ada, silakan minta doa kepada ibu. Saya selalu gitu sih, selalu kalau udah diomongin ibu, saya itu. Jadi kalau doa orang tua itu biasanya terkabul sih, doa orang tua. Kalau orang tuanya udah nggak ada, orang tuanya didoain. Jadi apa-apa sih kalau saya selalu ngomong sih ke kampung. Tapi kalau masalah enggak, maksudnya rencana saya itu saya selalu omongin ke orang tua. Tapi rencana saya itu, kalau ibu ya, namanya seorang ibu pasti takut sih ke anak, apa namanya, takut anaknya melakukan hal yang salah atau berakibat fatal. Mulai dari saya beli motor Ninja, orang tua saya bilang jangan. Dulu saya gaji masih 2.200.000 atau 300. Itu kredit Ninja saya itu 1.750.000.
iya 1.750.000 dengan gaji 22, belum makan belum yang lain. Memang kalau soal uang sih waktu dulu ya saya perhitungannya kan, waktu amal pertama kerja saya itu gaji yang security saya gaji 2 juta, 1 juta ditabung buat DP Ninja, 700.000 buat makan, 300.000 buat orang tua. Mau orang tua nggak butuh nggak apa, saya selalu ngirim 300.000 dulu sebulan. Itu waktu saya kerja security. Kayak saya bilang bahagiakan orang tua, terutama ibu. Orang tua saya itu jangan cicilannya terlalu tinggi, nggak dibolehin. Tapi saya selalu selalu nyemangatin. Maksudnya saya selalu ngomong ke orang tua saya sanggup. Maksudnya saya beli Ninja, selang setahun saya ngumpulin duit lagi buat beli mobil. Orang tua saya ngelarang lagi, kan udah kerja, udah punya motor, terus nanti dulu lah kalau udah nikah baru beli mobil. Saya bilang enggak, saya pengen beli mobil, saya udah punya DP, terus dulu saya kredit mobil, kredit motor, itu motornya belum lunas itu waktu beli mobil. Terus itu saya ngumpulin duit dari narik, terus saya kumpul duit, saya bilang mau nikah ya. Mau nikah, kita buka usaha sama istri. Yang beli mobil ini juga orang tua ngelarang. Kenapa milih mobil yang harganya mahal? Ini mobil saya ini kan harganya 400 juta, tapi ini kondisi kredit. Cicilannya orang tua saya selalu nanyain, itu cicilannya berapa? Saya nggak pernah sebutin. Ntar kalau saya sebutin dengan nominalnya yang gede, takutnya orang tua saya kepikiran. Makanya kalau saya itu selalu melakukan hal yang di luar dugaan sih, di luar perhitungan. Kayak dulu waktu masih kerja di Jakarta itu kan cicilan mobil sama motor kan berjalan, sama parkiran mobil itu cicilan saya sebulan 4.600.000, sedangkan gaji dulu masih 3.300.000. Makanya itu kan saya bantu jualin juga kan kita nggak tahu untungnya gimana. Makanya kalau saya itu selalu memaksakan sih sebenarnya, memaksakan hal yang sebetulnya dibilang sanggup, dibilang nggak sanggup, 50-50. Jadi kalau saya itu kalau nggak gitu kita nggak punya. Kayak ini cicilan saya sebulan udah 3 kali UMR Jakarta. Kalau yang tahu UMR Jakarta kali 3 segitu cicilan saya sebulan. Jadi begitulah kira-kira perjalanan hidup saya di pencapaian umur segini. Kadang berasa mimpi. Ya mungkin ini motivasi sih buat teman-teman. Mudah-mudahan rezeki saya bisa menular ke penontonnya, teman-teman sekalian. Itu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.